Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C0200001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya lanjutan. 1. Cara penggolongan biaya. 1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. 2. Penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, biaya produksi. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan biaya utama. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi, yang merupakan biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. 2. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran menjadi dua golongan, yaitu order distinct cost atau biaya untuk mendapatkan pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Order filling cost atau biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli atau konsumen. 3. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pesanan produk. 3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 1. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. 2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 1. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 2. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. 3. Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 4. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. 5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 1. Pengeluaran modal dan biaya yang adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, atau biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. 2. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. 6. Hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Digolongkan menjadi 1. Biaya standar dan biaya dianggarkan. 2. Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 3. Biaya tetap committed dan discretionary. 4. Biaya variabel, teknik, dan biaya kebijakan. 5. Biaya relevan dan biaya tidak relevan. 6. Biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan. 7. Biaya diferensial dan biaya marginal. 8. Biaya kesempatan. 2. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. 1. Perusahaan dagang. Kegiatan berupa pembelian barang dagang dari perusahaan lain dan penjualan barang dagang tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangannya yang dibeli. Untuk menjalankan usaha dagangannya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan rugi laba dikelompokkan ke dalam 3 golongan. 1. Penggolongan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul harga pokok penjualan. 2. Penggolongan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. 3.
pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain perolehan barang dagangan dan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum. 2. Perusahaan manufaktur. Pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lainnya. Kegiatan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi. Pertama, pengorbanan bahan baku, kedua, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan 3, pengorbanan jasa fasilitas. Dalam pendekatan full costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan rugi laba yang dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama, penggolongan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. 2. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya produksi yang dirincikan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. 3. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. 4. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum. Dalam pendekatan variable costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan rugi laba menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dalam laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing disajikan dalam 2 kelompok, biaya variabel dan biaya tetap. Inilah contoh laporan laba rugi perusahaan dagang dan manufaktur. Inilah contoh laporan laba rugi perusahaan dagang PT Elibona Syariah, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 19X1. Yaitu inilah contoh laporan laba rugi perusahaan manufaktur memiliki 2 pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan full costing dan yang kedua pendekatan variable costing. Dengan PT Karya Puspita, laporan laba rugi dengan pendekatan full costing. Yang kedua PT Karya Puspita, laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dan jangka waktu manfaatnya. Perusahaan dagang, kegiatan berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Untuk menjalankan usaha dagangannya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Sedangkan perusahaan manufaktur, pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lainnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.